Saat ini masih dalam pelaksanaan lebarannya kaum Tionghoa, yaitu Imlek. Mau ke pinggir sungai lewat mana ya jalannya? Saya kurang tahu. Nggak tahu. Ini Tanya Bapak. Bapak ya. Iya. Ya. Nah, ketemu. Bisa tahu seperti apa, kita lihat langsung ke situs-situs yang ada di sini. Di sebelah sananya, emasnya Bu, emasnya ini udah ada detailnya, titik-titik gitu. Para pencinta sejarah, kita lanjutkan jalan-jalan kita kali ini. Dari tadi kita becek-becekan di tempat pertemuan dua sungai. Sekarang kita seperti tadi disampaikan bahwa di salah satu sudut pertemuan sungai itu ada sebuah wihara atau kelenteng. Nah, ini sekarang kita sudah ada di depannya. Kalau tadi kita sampaikan bahwa pada zaman dulu kelenteng ini kalau menurut Urvensi masih berupa belum seperti sekarang, masih seperti buku-buku kecil gitu menghadap ke sungai. Tetapi karena tadi seperti kita sampaikan bahwa ada shifting transportation mode, sekarang sungai kelenteng ini menghadap ke Jarat. Di sini jadi inilah Kampung Benteng, komunitas Cina yang atau komunitas Tionghoa yang masih ada, masih tersisa zaman sekarang masih ada. Satu lagi yang menarik adalah bahwa di tempat pertemuan sungai ini masih ada satu situs sejarah penting, yaitu Wihara Kupoh, tepatnya di gerumulan sungai, gerumulan bambu di ujung tepat di pertemuan dua sungai ini. Ya kan kelentengnya sekarang sih menghadap pagi Pak. Menghadap ke darat ya, dulu sih menghadap sungai. Seperti juga jalan-jalan dulu juga sungai, sekarang jalan darat semua. Jadi ini dulu kira-kira memang dari zaman dulu Bahala sudah Itu sungainya, sudah kampung dari dulu ya. Oh, ini kayak kuburan ini. Masuknya lewat mana? Kanan ya, bukan? Tutup. Tanya. Ini sih Mas, kalau mau ke pinggir sungai lewat mana ya jalannya? Saya kurang tahu. Nggak tahu. Ini Tanya Bapak. Bapak ya. 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 Jadi kita nih melewati kelenteng apa Cah? Sanjian Kupoh. Sanjian Kupoh. Jadi Sekarang ini kita berusaha mencari Mencari sisi sungai. sisi sungainya, ke arah sungainya. Mungkin agak susah, tapi coba kita lakukan. Di zaman sekarang ini dua pertemuan tol besar, tol Citarum dan tol Cibeet. Nah, kemudian di daerah sini karena pertemuan tol besar, tentunya keramaian pusat pertemuan itu terjadi di sini. Jadi bisa dilihat dari gerumul bambu yang di sebelah sana itu masih tersisa tempat ibadahnya, yaitu salah satu tempat ibadahnya yaitu Wihara Kupoh. Dulunya vihara itu menghadapnya ke sungai, tapi sekarang karena sudah tuntutan zaman berbeda, dia menghadap, akses masuknya itu ke jalan di tengah, bukan di sungai lagi. Oh, buka tuh. Masa? Ya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ketemu. Kita sekarang posisinya di belakang kelenteng. Jadi tadi kalau kita awalnya kita melihat dari arah depan, yang kita sebut bahwa kelenteng ini pada zaman dulunya menghadap ke sungai, kemudian karena shifting mode transportasi, akhirnya Kampung Benteng ini, yang di sekitar kelenteng ini, akses masuk ke kelentengnya ada dari depan. Dan sekarang kita sudah belusuan masuk ke
bagian belakang dari kelenteng Sanjian Kupoh. Jadi apakah ini di tepi sungai? Jadi bisa kita lihat sekarang. Kita tadi shoot posisinya di seberang sana, dari seberang sungai sana, dan sekarang kita ini di belakang Sanjian Kupoh yang dulunya adalah menghadap sungai. Jadi bisa kita lihat inilah kurang lebih bentuk akses zaman dulunya. Itu memang benar-benar menghadap ke sungai ya. Kayak jeti nih ya. Pertemuan dua tol sungai. Jadi kalau kita dari shoot dari arah seberang, kita lihat Sungai Citarum itu posisinya sebelah kiri, itulah Sungai Cipeet yang ke arah puncak. Jadi bisa dibayangkan pertemuan bisnis pada zaman dulu. Kalau orang bukan Bandung zaman sekarang ya, tapi orang di daerah Bandung mau bertransaksi dengan orang daerah puncak, ketemunya di sini. Begitu juga orang dari Muara Gembong atau orang yang sedikit internasional di luar Pulau Jawa, jika mau bertransaksi hingga ke pedalaman Jawa Barat, itu hub di pedalamannya itu adalah di sekitar daerah Tanjung Pura ini, yang kurang lebih inilah peninggalan dari tempat ibadah yang masih digunakan zaman sekarang. Tentunya tempat ibadahnya sudah beda seperti tadi disebutkan. Bahkan beberapa literatur sejarah itu tidak ada yang mengetahui pasti kelenteng ini dibangun tahun berapa. Ada yang menyebutkan tahun 1700. Tapi kalau kalau kita dari tim Dubai ini coba menyajikan atau memberikan opini, ini bisa jadi memang jauh sebelum itu, karena ini memang adalah dua tol besar pada zaman dulu. Jadi sahabat pencinta sejarah, apa yang bisa kita maknai dari salah satu situs kelenteng tempat peribadatan kaum Tionghoa atau umat Buddha di sini, itu bisa kita lihat bahwa di daerah ini juga merupakan tempat akulturasi budaya, artinya ada budaya atau pendatang dari luar yang berbisnis di sini, bertransaksi di sini, sehingga karena mereka menemukan perlu tempat beribadah dan perlu komunitas untuk didiami, inilah tempat di mana masih tersisa vihara atau kelenteng Sanjian Kupoh beserta kampung benteng kaum Tionghoa yang masih ada. Jadi dulu kampung ngadep ke jalan ya, sekarang kampung ini jadi munggungin jalan. Ya, jalannya dulu sungai. Jadi ini rumah tradisional. Tentunya mereka saat ini masih dalam pelaksanaan lebarannya kaum Tionghoa, yaitu Imlek. Kita lihat di sini semua penduduk memasang lampion. Jadi ini kita di sisi selatannya vihara, begitu juga di sisi utara vihara itu juga rumah penduduk masih merayakan hari raya Imlek. Ini rumah yang lainnya, posisinya juga semua masih penuh dengan hiasan lampion dan beberapa hal-hal yang bercat merah. Jadi ini sebenarnya bertahun-tahun mereka tertinggal ya. Jadi saya rasa itu saja yang bisa kita sampaikan pada liputan kali ini. Mudah-mudahan menghibur dan bermanfaat. Terima kasih.